udah rekaman ini. Ini. Kami kan rekaman sejam berapa? Adik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini ya. Kakak-kakak, qadarullah hari ini Ustazah nggak bisa mengisi Zoom, jadi kita dengarkan rekaman aja ya, karena ada suatu hal lah gitu ya kan. Oke. Nah, kita hari ini mau membahas, sebenarnya kalau kita Zoom enak gitu, lebih enak sih ya kan, bisa biarpun yang jawab ustazah cuma 1-2 orang atau 3, itulah. Kalau nggak 1, 2, 3 udah gitu yang datang hampir 60, yang datang cuma 20 gitu, kayak gitu. Oke lah. Nah, tapi paling nggak istilahnya kita bisa diskusi gitu ya kan. Kalau di sini kalian dengarkan aja lah apa yang ustazah bilang. Oke, jadi minggu lalu terakhir kita sudah membahas tentang recount text. Kita sudah membahas tentang recount text. Ada beberapa jenis. Kemarin itu recount textnya jenis personal. Setelah personal, Ustazah jelaskan, perkenalkan juga yang biographical. Kemudian di buku ada historical recount, yaitu cerita-cerita yang berisi cerita-cerita yang bersifat historis ya, itulah kita kira-kira itu bilangnya historical recount, itu cerita-cerita sejarah tuh. Dan sekarang kita mau masuk ke materi baru aja ya. Kita masuk ke materi baru. Setelah recount kita akan membahas naratif. Setelah recount yang kita bahas adalah naratif, agak mirip-mirip ya. Bedanya adalah kalau recount itu dia menceritakan kembali, kita bilangnya retell, experience or events gitu, menceritakan. Sedangkan dia kalau naratif itu dia punya purpose yang berbeda ya. Tujuannya adalah menceritakan sesuatu yang bersifat fiktif, yang tujuannya entertain. Sambil didengar, sambil dicatat boleh. Jadi tujuan dari naratif ya, atau kalian masih ingat ini pelajarannya waktu kelas 9 ada, kelas 9 itu tentang Sangkuriang ya. We talk about narrative and the purpose or the social function
of narrative is entertain or amuse kita bilangnya, yang artinya adalah menghibur. Artinya adalah menghibur. Jadi amuse. Siapa yang dihibur? The readers. To entertain or to amuse the readers. Jadi kita entertain atau menghibur siapa? Pembaca, the readers. Itu. That's it. Itu kalau dia naratif. Kemudian di sini ada cerita tentang Isumboshi. Cerita tentang, judulnya adalah Isumboshi, judulnya ada di apa ya? Di judul babnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada di awal paragraf itu menggunakan kata once upon a time. Jadi naratif, kalau kalian mau membedakannya dengan recount, naratif itu ceritanya cenderung lebih panjang, kemudian biasa berisi legend or myth or folklore, folk tale gitu ya. Kadang juga kan ada judulnya Cinderella kayak gitu kan. Nah itu dia fairy tale namanya, fairy tale. Once upon a time, kemudian long time ago. Biasa ada kata seperti itu kalau dia naratif begitu. Dan di sini menceritakan tentang si Isumboshi. Kalau kalian ada bukunya bisa dibuka sekalian. Nah, once upon a time there was an old couple who didn't have a child. They lived in a small house near the village forest. Shh, shh. Please give me child, they asked God every day. Itu adalah paragraf yang pertama. Nah, di paragraf selanjutnya dan lain-lain. Kalau kakak-kakak ada yang ingat, untuk naratif generic structure atau struktur generik yang menyusun teks tersebut apa? Kalau ada yang masih ingat, apa-apa aja namanya. Paragraf pertama kita sebut dia sebagai, nah, lihat paragraf pertama ini. Paragraf pertama ini berisi kata-kata once upon a time, dahulu kala, there was an old couple. Nah, disebutkan di sini an old couple, pasangan tua who didn't have a child, yang nggak punya anak. They live in a small house near the village forest. Disebutkan di sini ada orangnya ya, siapa dia, karakternya disebutkan old couple, kemudian where sini. Nek. They lived in a small house near the village forest. Jadi disebutkan mereka tinggal di rumah yang kecil dekat hutan kampung. And every day they ask God, please give us child, katanya. Itu dia. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di paragraf pertama ini ada disebutkan karakternya, pelakunya, kemudian settingnya, kemudian waktunya gitu. Waktunya adalah
zaman dahulu kala, oh berarti sudah lama ya kan, udah jadul. Nah, kemudian siapa pelakunya, kemudian tempatnya, tempat terjadinya. Nah, jadi kita simpulkan di paragraf pertama ini menceritakan tentang karakter, tempat, waktu, dan kira-kira di sini apa ceritanya. Itu dia. Nah, kita sebut dia dengan, kalau udah ada yang kalau ada yang masih ingat ingat-ingat dalam hati, kita sebut dia dengan orientation. Kita sebut dia dengan orientation. Itu orientation. Nah, ini dia. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kita sebut dia dengan complication. Didung. Oke, yang selanjutnya kita sebut dia dengan complication. Nah, what is complication? Complication is the problem of the story. Nah, kemudian ada resolution. Nah, kalau sebenarnya ini untuk naratif ada climax kayak gitu ya, itu ya. Ada kita sebut dia dengan koda moral lessonnya. Kita sebut dia dengan moral lesson. Itu koda kita sebut. Dalam bahasa Indonesia juga ada ya, amanat namanya, amanat dari cerita tersebut. Nah, biasa koda itu kalau dalam teks bahasa Inggris seperti ini dia di akhir itu ada, cuman di sini dibuat ringkas ya. Jadi singkatnya kalau untuk naratif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kita sebut dia dengan orientation, kemudian yang kedua adalah complication, yang terakhir resolution. Nah, orientation itu berisi ya itu tadi yang sudah kita bahas. Ya. Berisi who katanya. Who itu siapa? Nah, siapa karakter di situ? Tadi di situ disebutkan karakternya adalah old couple. Nah, once upon a time, nggak tahu kita kapannya. Nah, ini cerita dongeng dia. Tuh, kemudian where, in a village, in a small house near village forest. Tuh. Dan kalau dari namanya, dari gambarnya kita bisa simpulkan bahwa it is in Japan. And then the next paragraph contains complications or the problems of the story. Ya, masalah dari cerita tersebut, masalah-masalah yang terjadi. Kemudian apa? Apa kemudian masalah yang terjadi di sini? Tuh kita lihat dari ini. Ya, agak-agak. Lari kali ke atas sudahan. Udah terlalu maju nih. Nah, ini. Okay. One day, from the household Shinto altar, they heard a cute cry. Wah, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi pada suatu hari dari altar Shinto rumah, mereka mendengar suara uak-uak, suara adik bayi, uek-uek. They looked and saw a crying baby who looked just like a little finger. This child must be a gift from God. Thanks God. Itu katanya. Mereka melihat crying baby, anak bayi yang sedang menangis, who looked just like a little finger. Yang besarnya cuman jari kelingking. This child, anak ini, must be a gift from God. Pastilah hadiah dari dewa. Kalau di sini huruf G-nya besar ya. Kalau huruf G besar kita bilangnya Tuhan. Hadiah dari Tuhan ya. Thanks God. Terima kasih pada Tuhan. Yukata.
We will call this child Ishumboshi. They said. Kita akan menyebut anak ini, kita akan memanggilnya si Ishumboshi, kata mereka. They raised Ishumboshi with much care, but Ishumboshi never grew bigger. Tapi nggak pernah besar ya, segitu-segitu aja besarnya. Ya, dari bayi sampai besar ya, dari kelingking kemudian jadi orang besar, jadi anak remaja. Ya sesuai aja, terus nggak jadi besar kali kayak itu. Hey Ishumboshi, do you want to be eaten by frog? Dia sering diejek gitu. Mau dimakan kodok? Tuh kira-kira ceritanya di situ. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Silahkan kakak-kakak baca, kemudian kalian tentukan yang mana dia yang kita sebut dengan complication, kemudian yang mana resolutionnya. Nah, setelah itu carilah moral lesson, ya, amanat dari cerita ini. Kalian carilah amanat dari cerita ini. Judulnya Ishumboshi. Tuh, di mana diletakkan di sini seperti ini. Nah, ini dia seperti ini. Details, kalau dibilang details nggak usah detail sekali ya. Apakan saja, ringkaskan saja. Kemudian kira-kira resolutionnya seperti apa, penyelesaian masalahnya seperti apa, kira-kira kayak itu. Ya, di sini kita lihat ada beberapa pertanyaan. Nah, seperti ini. Create as many questions as you can based on the story. Use question words such as who, when, where, why, how. Then exchange your questions with a classmate sitting next to you. Nah, itu kalau pelajaran di kelas. Nah, seperti ini kira-kira. Ada kalimat, once upon a time there was an old couple who didn't have a child. They lived in a small house near the village forest. Tuh, yang digaris bawahi di sini adalah in a small house near the near the village forest. So, pertanyaannya apa? Supaya jawabannya yang digaris bawahin. Pertanyaannya adalah where did the old couple live? Gitu. Nah, sama seperti ini. Tuh. Itu kalau kita mau membuat pertanyaan yang pakai kata what, how, kemudian where, when. Kalau when dia pertanyaannya adalah tentang time, kan, waktu. Nah, kalau why adalah about reason, alasan. Kalau what dia subject. Kalau who juga subjek atau objek. Oke. Ya. Kemudian, nah, kita cari, kalian cari juga karakter dari cerita itu, ya. Oke, karakter atau penokohan dari cerita tersebut, ya. Yang pertama adalah the grandparents, kakek sama nenek itu, the old couple. Kemudian ada Ishumboshi, nanti ada juga dia tokoh-tokoh yang lain yang bisa kakak dapatkan di dalam teks tersebut. Dan
settingnya di mana? Ada di rumah, kemudian capital city, ya kan, ada karena diceritakan di situ bahwa eh, dia pergi ke kota. Nah, dia pergi ke kota. Dia mau turun loh. Itu adiknya udah bangun. Ya. Dia Eh, Oke, lihat di sini. Hai Isomboshi, do you want to be eaten by a frog? Apakah kamu mau dimakan sama kodok? Katanya dia selalu dibully seperti itu ya. Dibully seperti itu oleh teman-temannya. Kemudian Isomboshi was always being bullied by the children of the village and often went home feeling unhappy. Nah, gitu pun dia kecil pun badannya si melalak aja kerjanya. Grandmother would make some big rice balls and encourage him eat a lot and grow up quickly. Nah, jadi kalau udah sedih lah si Isomboshi pulang, dibikinkanlah sama neneknya onigiri yang besar, baru disuruh makan dia. Eat a lot and grow up quickly. Makanlah banyak-banyak biar supaya kamu cepat besar. One day Isomboshi said, I will go to the capital to study and become a respectable person. Aku mau ke kota untuk belajar dan menjadi orang yang terhormat. Then I will come back. Kemudian aku akan kembali. Grandfather and grandmother were worried about him. Ya, karena dia very small ya, tiny. Because he is very tiny. Ya, udah tiny very lagi. Sangat kecil ya. And then but Isomboshi's mind would not be changed. Tetapi sudah tidak bisa dirubah lagi ya, pikirannya. Apa sih kita bilangnya? Ya, berubah pikiran. At once they began to prepare for his trip. Kemudian mereka mulai mempersiapkan perjalanannya. Kemudian Isomboshi dan lain sebagainya. Sini ada. Kemudian dia at last Isomboshi reach the capital city, sampai di kota. And then oh, what a cute fellow he is. Kemudian dia dipegang sama si princess, dijadikan pengawal ya, dan lain-lain. Ya, one day princess went out to worship. Kemudian ada ceritanya di sini princess will have a trouble with some demons. Dari situlah dia ceritanya mulai climax dan terakhirnya nanti dan lain sebagainya. Iya. Jadi yang harus kakak catat yang pertama adalah tadi I want you to, kita belum kasih ininya ya, belum kasih materinya, handoutnya yang belum ada ya. Iya. Seharusnya ada apa? Materinya, cuman sepertinya nanti lebih enak kita bahasnya kalau sudah Zoom ya. Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki pas Zoom aja nanti. Oke. Jadi what I want you to do here from the text is, jadi kakak-kakak harus pahami dulu teks ini. Kalian pahami teks ini. Kemudian yang pertama tadi you have to find the characters tadi, kemudian setting dan karakternya di mana-mana aja kejadiannya, tempatnya, kemudian siapa-siapa aja tokohnya di situ ya, seperti yang ada di sini. Nah, ini. Kemudian kalian lengkapi tabel generic structure-nya.
the beginningnya tadi sudah kita sebutkan ya, who, when, where-nya sudah ada, dan itu ada di orientation, the beginning of the paragraph, the beginning of the story, at the beginning paragraph. And then what is the problem? What is the problem? Ya, di sini disebut details, tapi detailsnya yang singkat aja. And then the last is the resolution, the ending of the story. Kira-kira resolutionnya apa di situ? Gitu. Okay. And then next, I think we're going to learn about direct indirect. Ya, ini termasuk susah. Direct indirect kita belajarnya tatap muka sama nggak nengok muka sama susahnya. Sama. Tatap muka aja payah nih ngajarkannya, indirect speech. Susah. Apalagi di online kayak ini kan. But kita harus coba sepertinya. Ya. Direct indirect adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dia kalimat langsung dan tak langsung. Kalau dalam bahasa Indonesia gampang. Kita rubah sedikit-sedikit aja, paling dia berkata seperti itu. Kemudian kita hilangkan tanda kutip, tanda-tanda kutipnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, reported speech ini, direct indirect ini, we have to play with the grammar, the tenses maksudnya. Kakak yang kasih. Dari siapa? Dikasih. Ya, Dikasih kakak. udah bilang makasih. Bilang makasih. Bilang makasih, Nak. Ya. Jadi kalau kita mau belajar direct indirect ini ya, reported speech, itu kita harus merubah tenses. Untuk kalimat langsung, tensesnya itu dia mundur satu langkah seperti itu. Jadi ketika kita kalimatnya itu dalam simple present, reported speech-nya kalau kita rubah menjadi indirect, dia kita rubah menjadi simple past kayak gitu. Lumayan susah. But it's okay, mudah-mudahan ada waktu kita panjang umur murah rezeki bisa kita bahas ini ya. Mau nggak mau, enak-enak harus dibahas. Oke. Ya, I think that's all for today. Sudah habis ya. Ya, selesaikan aja. Ya, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.